Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Ols Dayu Hotel Moi, Kelapa Gading. Saya bersama Pak Salam dan juga Bu Reni. Tadi terakhir Pak Salam terpotong soal salah tata kelola yang sudah lama di negara ini. Ini salah tata kelola di mananya nih? Iya kan, kalau kita lihat, kita bicara tata kelola ekonomi kita ya. Oke. Mulai dari pengaturan tata kelola di bidang pertanian, perdagangan, keuangan, fiskal dan keuangan, lalu kemudian dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan sosial budaya. Okay. Jadi kan misalnya di dalam urusan tembakau ini kan kalau dilihat dari perkembangan sejarahnya itu kan sudah menjadi budaya ya. Iya. Dari zaman penjajahan. Misalnya dan culture juga, Pak. Iya, kan sudah mengakar sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu jadi kalau mau mengurangi ya harus bergerak di budaya, mau nggak mau kan. Kalau di pertanian, tata kelolanya mestinya begini. Tembakau ini kan impornya gede sekali, Bu. Hampir 110.000 ton setahun, 120.000 ton. Saya hitung-hitung kalau harga per kilogramnya itu 100.000, itu impornya itu bisa 10 triliun. Okay. Impor tembakau. Itu kan sebetulnya menurut saya, ya ngapain impor gitu loh. Iya. Ngapain impor? Oh ya, kalau misalnya petani kita bisa nanam, ya kan? Kalau memang kayak sekarang ini sudah tergantung impor, jadi berat. Oke. Impor sebagian besar impor tembakau kita ini dari Tiongkok. 50% kita impor tembakau dari Cina. Saya baru tahu tuh. Sekarang iya. Oke. Nah, terus kenapa? Ya ternyata konsumsi nasional nggak bisa dikendalikan. Tetap tinggi. Akhirnya pilihannya impor, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Saya bilang itu kesalahan di dalam tata kelola. Mestinya nggak perlu. Kita negara agraris, ya kan, udah impor lagi kan, sudah banyak orang menilai ini. Kita garam aja impor, Pak. Ya maksudnya kan tidak semua orang ini suka tembakau. Ada yang anti juga kan. Betul. Ada yang menginginkan pengurangan lah. Kalau Anda impor segini banyak. Nah kalau bisa misalnya di dalam urusan tata niaganya itu, ya pemerintah hentikan dong impor. Ada komitmen nggak menghentikan impor? Ya hentikan impor, jangan terlalu banyak. Kayak sekarang separuh dari kebutuhan nasional kita impor di dalam tembakau. Lalu misalnya cukainya, selama ini Bu, kita nggak pernah tahu cukai ini buat apa. Nah itu sih, saya mau nanya itu. Tata kelola anggaran dan keuangannya. Cukai ini buat orang miskin, untuk mengatasi kemiskinan, ya kan? Pakai apa sama pemerintah? Kita nggak jelas itu semua. Jadi cukai ini sudah 4 kali pendapatan negara dari migas. Kalau tahun ini pendapatan migas kita kira-kira 45 triliun. Cukai sudah 165 triliun, ya kan? Ya mesti jelas, transparan pemerintah. Cukai ini pakai apa? Cukai ini pungutan atas barang yang hendak dibatasi atau barang yang dinilai bermasalah. Nah kalau barang dinilai bermasalah, dibatasi, menimbulkan dampak segala macam lah, terserah pemerintah. Sama dengan cukai alkohol, cukai nanti misalnya cukai BBM, cukai karena mengeluarkan polusi, ya kan? Nah itu harus transparan. Dipakai apa? Cukai 160 triliun setahun. Bener nggak 160? Saya curiga malah lebih besar kalau lihat jumlah perokok kita. Ya kan? Cuma kita harus periksa di bea cukainya, kita periksa udah transparan nggak? Ada yang ilegal nggak? Perdagangan cukai itu paling enak cari uang mereka di situ. Gampang sekali. Jual cetak itu barang siapa yang kontrol? Iya. Itu. Jadi banyak masalah di dalam tata kelola ini. Harusnya mungkin pendapatan cukai pemerintah udah 200 triliun kali sekarang. Tapi apakah itu dikelola secara jujur, transparan, apakah didistribusikan secara adil? Tuh, Bu Reni, silakan. Banyak masalah. Ya pertama saya mau mengkritisi dulu yang masalah budaya ya Mas ya. Ya saya rasa itu bukan budaya di Indonesia sih kalau untuk merokok itu ya. Jadi memang kan kita kalau merubah perilaku itu kan
susah ya. Kayak Iya. Mas juga kalau mau merubah perilaku udah berapa puluh tahun, Betul, 25 betul. tahun gitu kan, nggak mau ya dirubah Di-stop dalam tiba-tiba ya. waktu tiba-tiba. Nah Iya. makanya salah satu cara yang paling efektif itu berdasarkan teori itu memang dengan mekanisme cukai itu, Mas. Jadi Oke. kalau pemerintah sudah menaikkan cukai itu udah bagus, karena dengan adanya kenaikan cukai itu maka ada win-win solution. Pertama, pendapatan pemerintahnya naik. Oke. Yang kedua adalah penurunan dari prevalensi si perokok tersebut. Oke. Kembali lagi ke aslinya dari konsepsi cukai seperti yang tadi sudah disebut sama Pak Salam. Nah, kalau misalkan yang tentang petani tadi, Pak, jadi kita kan tembakaunya masih impor ya. Kita seharusnya memang ada sih, Mas, nama tembakaunya ya jenis Virginia. Itu yang memang kita masih sulit untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga kita masih tergantung sama Cina, Mas. Bayangin, Cina aja berani untuk bisa mengekspor dari tembakaunya. Nah, kita harusnya juga bisa seperti itu. Jadi kita mendorong petani-petani kita untuk mengekspor tembakaunya dan memenuhi kebutuhan di Indonesia itu sendiri. Oke. Tapi kalau soal efektivitas naikin cukai berpengaruh terhadap jumlah perokok, cukai rokok kan sudah beberapa kali naik ya Bu. Tapi kayaknya jumlah perokok malah justru nggak berkurang juga. Oke. Jadi karena kita memang kemarin tahun lalu itu nggak naik, ya Ya kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir kan harusnya semakin tinggi harga cukai, jumlah perokok juga 10 tahun terakhir harusnya lebih menurun. karena harganya masih terjangkau, Mas, karena Itu. cukainya. Nah kalau kita lihat tadi saya aja ada penelitian dari PKJS UI itu. Kalau harganya 70.000 mereka baru mau berhenti gitu. Ya, Belum lagi yang kenapa nggak tradisi. pemerintah bikin harga cukai yang kenaikan dengan yang cukup ekstrim gitu, misalnya Itu ya, karena kan kita 150% misalnya. Saya mengerti posisi dari pemerintah itu kan juga mengurusi tidak hanya satu faktor saja, Iya. melainkan hal itu juga akan mempengaruhi banyak hal. Tapi kalau dilihat dari historinya kayaknya kenaikan harga rokok nih satu-satunya kenaikan harganya nggak pernah ada demo. Jadi Oh ya. mestinya gini, kalau mau sekalian supaya tidak terlalu banyak industri-industri kecil kita yang kena dampak cukai, maka pemerintah itu harus memberlakukan kebijakan yang diskriminatif istilahnya. Jadi untuk usaha kecil menengah jangan diperlakukan sama dengan yang besar-besar yang ini. tadi saya Iya, bilang iya, tadi misalnya itu, kayak gini, tentang SKM. Untuk SKT. layar cukai, Iya, layar. mestinya perusahaan-perusahaan besar jangan masuk dong ke level produsen-produsen kecil. Jangan semua dia produksi gitu loh Bu. Jadi harus juga ditekan supaya perusahaan-perusahaan besar membatasi diri untuk tidak memproduksi yang seharusnya menjadi segmen bagi perusahaan-perusahaan kecil. Karena mau tidak mau harus kita akui masih ada perusahaan kecil itu. Tapi perusahaan-perusahaan besar memang sudah menguasai 80% pangsa pasar. Tapi usaha-usaha kecil masih ada 20% lumayan. Cuma ya menurut saya sih harus diperlakukan beda. Misalnya impor dengan petani, perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Oke. Ya kan? Itu harus dibedain sehingga semua kebijakan ini bagus jadinya, ya kan? Sesuai juga dengan keinginan banyak pihak untuk orang sehat, tapi tidak merusak, menghancurkan sumber pendapatan masyarakat Oke. bawah yang memang sudah miskin. Ya. Nah, repot kan? Sekarang ini misalnya kayak petani, kalau 10 triliun uang kasih buat petani, ngapain impor? Misalnya rokok-rokok untuk ekspor ya, Ya. mahal-mahal tuh kayak cerutu Kuba itu kan 250.000 sebatang Iya, kan. iya. Suruh itu perusahaan-perusahaan besar yang bikin. Oke. Paksa dengan regulasi, dengan peraturan. Kalian jangan ikut jual rokok ketengan yang harga 10.000. Kalian punya modal besar, masa rakyat juga kalian habisi gitu loh. Udah banyak untung di negara ini masih juga habisi rakyat kecil gitu kan. Itu dia, udah banyak untungnya gede-gede, masih aja. Bapak tahu kan orang terkaya di Indonesia jualannya apa? Iya, iya. Habis ini kita balik lagi tetap di Generasi Mecin.